Salam. Selamat memasuki bulan budaya yang akan terus mengajak kita tidak hanya mencintai budaya kita, tapi dalam terang Injil, Injil akan menerangi setiap budaya kita, supaya budaya yang kita pelihara menjadi budaya yang sesuai dengan berita Injil. Amin. Bapak Mama yang diberkati Tuhan, kalau kita jujur, berapa kali Bapak Mama dan saya itu suka mengeluh dalam rumah. Di luar rumah juga begitu. Orang Kupang bilang boto-boto. Berapa kali Bapak Mama dan saya kalau kita hitung jujur itu, berapa kali sih ketong mengeluh itu dalam hidup ini selama satu hari. Saya pikir kalau kita jujur itu kita akan bilang, Mama, tidak terhitung jumlahnya. Karena sepertinya kita ini setiap helaan nafas itu berisi pengeluhan. Orang yang belum menikah dia mengeluh, aduh hidup sendiri susah. Tapi ketika dia temukan dia pun tulang rusuk, ini dia bilang, Awi ini hidup ini juga tanpa susah. Orang yang menikah belum ada anak, mereka bilang kami ini belum ada anak, ini susah betulin. Lihat orang pu anak na botong makan gigi. Botong mau cubit terserasa botong mau bawa lari pulang. Tapi ketika sudah anak itu perhatikan itu. Apalagi anak pertama belum genap 1 tahun mama anak kedua, anak ketiga, saya pikir itu pengeluhan itu akan semakin bertambah. Lalu anak-anak yang sudah wisuda, dia sudah dapat gelar sarjana, belum dapat pekerjaan, dia mulai hela nafas, ini kuliah capek-capek, sudah di sarjana, belum dapat kerja. Tambah oleh orang tua. Tapi ketika sudah dapat pekerjaan itu, justru kita tidak setia pada pekerjaan yang Tuhan Allah beri kepada kita. Kadang-kadang ada istilah orang Kupang bilang, ini satu kerja pencuri tulang. Sudah pekerja, mah dia tidak setia dalam pekerjaan. Jujur Bapak Mama, hidup kita ini berisi dengan banyak sekali pengeluhan-pengeluhan. Dan terkadang orang bilang begini, mengeluh itu wajar Mama. Memang wajar Pak, tapi sepanjang helaan nafasmu kalau hanya mengeluh ini lebih baik mati sah. Kalau dalam hidup ini kita tidak bisa melihat ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan pernah belajar untuk mengucap syukur. Amin. Mari kita perhatikan Habakuk. Siapa itu Habakuk? Ini nama Habakuk ini bahasa Ibrani sabak, artinya memeluk. Kita perhatikan ini Habakuk berarti memeluk. Kalau lebih dalam, maka bentuk aktifnya adalah seseorang yang memeluk atau seseorang yang bergantung terhadap sesuatu. Ini nama sesuai dengan dia pun orang. Dia pun bapak mama dong, soalnya salah kasih ini orang ini nama Habakuk. Kadang bapak mama dong salah kasih nama. Anak nama Kristian, tapi dia pun mulut lahir duluan. Anak nama Yohanes, tapi dia pun mulut luar biasa. Sampai-sampai orang tua ada urut ada mengeluh, kenapa ini anak salah lahir kok? Ngidam dulu beta makan apa Papa? Makali lalu kita selidiki, oh so ini anak model begini ini lahir ini mulut duluan. Bukan kaki, bukan kepala, bukan tangan, tapi dia pun mulut dia lahir. Ini repot, ini mengeluh banyak orang. Habakuk itu dikasih nama itu memeluh. Dan pas benar dengan orangnya. Tidak berbeda dengan karakter Habakuk. Karena itu kitab ini bercerita kepada kita bagaimana Habakuk itu menciptakan satu ketergantungan yang erat sekali dengan Tuhan. Sekalipun kalau kita baca ini kitab Habakuk, ini kita akan bilang, ini orang ini hanya kerja mengeluh saja. Kalau dari pasal 1 itu kita perhatikan Bapak Mama. Banyak sekali pengeluhan-pengeluhan.
Dibanding bagaimana cerita Habakuk ini, dia bisa berdiri menjadi seorang nabi. Kitab ini tidak akan kita temukan asal muasal kenapa Habakuk memilih dan dipanggil untuk menjadi seorang nabi. Tidak ada, Bapak Mama cari, tidak ada. Kita perhatikan Bapak Mama. Yang kedua, kitab ini juga tidak pernah bercerita tentang bagaimana dia punya kehidupan, dia punya biografi, dia punya perjalanan hidup seperti Musa, seperti Nehemia, seperti Yeremia itu. Nah, karena itu menjadi benar Bapak Mama saudara, bahwa kitab ini berisi sebuah ungkapan kata hati dari Habakuk kepada Tuhan. Dan hanya satu kata saja. Kalau kita perhatikan itu pasal 1 itu hanya sebut nabi. Sehingga ini Habakuk, ini tulisannya dimuat sebagai tulisan-tulisan nabi. Dan kalau sejarah itu Bapak Mama dia dikategorikan sebagai nabi kecil, bukan kan dia badan kecil loh. Tidak. Dia dikategorikan sebagai nabi kecil karena memang minim sekali informasi tentang nabi ini. Tidak seperti Yeremia yang panjang sekali sehingga dia dikategorikan itu nabi-nabi besar. Nabi-nabi kecil. Kalau yang lulus sekolah minggu itu dia tahu benar. Nabi-nabi kecil. Dan Habakuk itu menjadi salah satu. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, Habakuk ini hadir di tengah-tengah situasi kehidupan Israel, khususnya Yehuda yang sementara sedang labil. Dia melihat ada satu perjalanan kehidupan, di mana perjalanan kehidupan orang Israel, khususnya Yehuda itu ditindih dari dua sisi. Sisi terluar itu kekuatan Asyur. Asyur sudah menekan Israel, lalu tekanan Asyur itu diofer lagi kepada Babel. Ini berat. Mau dibilang tidak ada waktu untuk Israel hela napas. Tidak ada waktu Israel rehat sejenak untuk kumpulkan kekuatan. Supaya kalaupun Babel menindas mereka, mereka kumpul kekuatan sejak dulu. Firman tidak bilang begitu. Dari Asyur selesai, mereka diofer lagi di tangan Babel. Dan Habakuk melihat betapa umat Israel menghadapi satu penderitaan yang luar biasa. Apalagi dia melayani di tengah-tengah di masa pemerintahan Raja Yoyakim yang orang raja tidak kenal Tuhan. Itu sulit sekali. Kehadiran para nabi-nabi menjadi ancaman. Tapi juga kehadiran nabi-nabi tidak akan dapat leluasa untuk menyampaikan apa yang Tuhan Allah kehendaki kepada umat. Ini berat, kata Habakuk. Dia bilang masa ini sulit sekali. Terlalu banyak kerja ketika dia berdiri sebagai seorang nabi. Dia bilang berdiri sebagai seorang nabi ini dia pun tugas tidak gampang. Mau kasih supaya dia punya kaki kuat berdiri untuk menopang Israel. Tapi ketika matanya harus terbuka untuk melihat bahwa Israel pun kehidupan juga di satu sisi itu rusak keadaan. Di satu sisi Israel pun hidup tidak seperti orang kenal Tuhan. Padahal ini kenal Tuhan. Habakuk merasa ini kesulitan terbesar yang dihadapi dan diperhadapkan kepada. Seorang ahli perjanjian lama Baxter, dia bilang begini. Keistimewaan tulisan dari Habakuk ini adalah, kalau nabi-nabi seperti Yeremia, seperti Nehemia, itu menuliskan kitab-kitab yang dia saksikan berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan orang Israel. Dimulai dengan nubuatan-nubuatan. Tapi kitab Habakuk tidak bicara tentang nubuat. Kitab Habakuk lebih banyak bicara tentang sebuah keluhan dan aspirasi yang Habakuk ingin sampaikan secara terbuka dan jujur di hadapan Tuhan. Jujur sekali Habakuk. Jujur itu penting, Bapak. Jujur itu adalah salah satu upaya syarat di mana kita bisa berdamai dengan keadaan. Tanpa kita jujur dengan kita punya situasi, kita sulit untuk menerima keadaan. Bahkan kita tidak bisa berdamai dengan keadaan kita. Karena itu orang yang selalu buat masalah. Itu ada yang tersalah dan dia hidup itu. Orang yang di mana dia punya kehadiran itu selalu menjadi pemicu masalah. Itu ada orang yang orang bilang sesuatu itu harus diperbaiki dalam dia diri.
Habakuk melihat, saya harus jujur di hadapan Tuhan. Saya tidak mau tutup mata, merasa bahwa ini pergumulan yang dihadapi oleh orang Israel itu pura-pura sakit, tidak ada masalah begitu. Sehingga seringkali hubungan suami istri itu ada masalah, tapi mereka bikin sama kita, tidak ada masalah itu. Ada masalah, selesaikan. Ada masalah, jujurlah. Ada masalah, berdamailah dengan itu. Supaya kamu dimampukan, saya dimampukan, Bapak Mama, kita semua dimampukan untuk bisa terima ini keadaan. Dan Habakuk melakukan itu. Hal pertama, bentuk keluhan adalah bentuk dia jujur dengan keadaan. Dia tidak tutup mata. Dia tidak mau sembunyikan suara hatinya. Tapi ingat, dia menyampaikan keluhan secara terbuka dan jujur dengan begitu penuh ketaatan kepada Tuhan. Dia menyampaikan kejujuran dan ungkapan hati bukan sebagai seorang nabi liar itu. Tidak. Dia menyampaikan isi hatinya sebagai seorang nabi yang tahu siapa yang mengutus dia. Dia menyampaikan kabar kepada orang Yehuda dengan menyadari bahwa tidak akan pernah dia berdiri menjadi seorang nabi kalau tidak ada orang yang mengutus dia. Karena itu Habakuk ini dia mengeluh. Dia protes kepada Tuhan. Dia menyampaikan aspirasinya. Tapi dia menyampaikan aspirasinya dengan penuh santun. Santun sekali ini Habakuk. Tuhan bilang boleh kita marah. Tapi ingat, kemarahanmu harus disampaikan dengan cara yang santun. Habakuk menyampaikan itu. Dia santun sekali di hadapan Tuhan. Karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Dan juga dia tahu siapa Tuhan di hadapan dia. Karena itu sekalipun ada begitu banyak pergumulan hidup, dia tidak pernah melepaskan kenapa dia berdiri sebagai seorang nabi. Ada nabi, ada yang diutus, berarti ada yang mengutus. Bapak Mama, ada dua hal yang dikeluhkan oleh Habakuk. Yang pertama, dia mengeluh begini, dia bertanya. Dia sampaikan dia isi hati. Dia bilang begini kepada Tuhan. Mengapa Allah tidak menghukum orang-orang yang sebangsanya yang terus-menerus melakukan kejahatan? Kenapa orang yang mengambil hak-hak dari orang yang lemah itu tidak dihukum? Seperti ada unsur pembiaran dari Tuhan. Seperti Tuhan itu berdiam diri saja ketika melihat kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sebangsa. Dia bertanya, kenapa Tuhan ini diam begitu? Kenapa Tuhan ini tidak melakukan sesuatu kepada mereka yang nyata-nyata terbukti sudah melakukan kejahatan? Dia bertanya kepada Tuhan. Tapi kemudian yang kedua, Bapak Mama, dia katakan, dia bilang begini kepada Tuhan. Mengapa saat menimpakan hukuman, Allah justru memakai bangsa yang lebih lalim dari orang Israel? Paling tidak begini, Bapak Mama, bahasa sederhana. Kalau Tuhan mau tegur kita, dalam standar pikiran kita, Tuhan sebaiknya memakai orang yang menegur kita tuh harus jauh lebih baik dari kita menghidup. Kita akan dengar itu. Kira-kira begitu. Tapi orang Israel justru dipakai oleh Allah. Justru bangsa yang di luar bangsa Israel dipakai oleh Allah. Untuk apa? Menghukum orang Israel. Asyur dan Babel itu kan bangsa kafir. Kenapa justru Allah pakai bangsa yang tidak kenal Tuhan, bahkan karakternya lebih rusak untuk menghukum orang Israel? Ini Habakuk bingung, Bapak. Paling tidak bahwa mau menegur kita, Tuhan harus pakai standar orang yang menegur kita harus jauh lebih baik dari kita. Kita akan dengar itu. Amin kok tidak? Jangan kau orang yang tidak tahu gereja baru tegur orang yang tidak tahu gereja. Kita bilang, coba lu lihat lu pun badat gitu. Lihat loti babae, ame itu spion besar-besar itu loti babae itu hidup. Kita sulit untuk menerima. Kita tidak akan siap untuk menerima. Habakuk mengalami. Dia bilang, kenapa ini bangsa yang tidak kenal Tuhan justru yang dipakai oleh Tuhan? Apakah tidak ada cara lain begitu, kata Habakuk? Apakah Tuhan Allah tidak pakai cara yang lebih baik lagi untuk menunjukkan kewibawaannya sebagai Allah? Mengapa pakai bangsa yang justru lebih lalim hidupnya dari orang Israel? Habakuk bingung. Habakuk galau.
galau. Bukan hanya mereka yang belum bertemu dengan teman hidup. Nabi dong juga bisa galau. Kami pendeta juga kadang galau ini Bapak. Galau kalau lihat jemaah undudu berdiri. Kami galau juga. Jadi bukan hanya galau itu milik orang-orang tertentu. Kita semua bisa galau. Yang berikut Pak Mama. Dia bergumul dengan masalah-masalah. Dia melihat ada penindasan. Ada kelaliman. Ada aniaya di sana. Ada kekerasan di sana. Ada perbantahan. Ada pertikaian. Orang fasik itu mengepung orang-orang benar. Di manakah Tuhan? Tuhan berdiam diri kah? Yang menyampaikan dia punya pikiran. Sehingga Pak Mama saudara-saudara, dia melihat banyak sekali varian-varian baru dalam kejahatan yang mulai tumbuh. Dia tidak bisa diam. Dia tidak bisa membiarkan kondisi ini. Sehingga dia langsung berbicara kepada sang pengutus, yaitu Allah yang mengutus dan menempatkan dia sebagai seorang nabi. Bapak Mama saudara yang diberkati Tuhan. Dalam pengeluhan ini, dia tetap percaya Bapak. Kalau kita baca dari pasal 1, pasal 2, sampai pasal 3. Kitab ini ditutup Bapak Mama dengan pasal 3. Kalau pasal 1, pasal 2 itu pengeluhan yang dikeluhkan. Tapi kitab ini ditutup dengan sebuah mazmur pengharapan. Dan ini bedanya Habakuk dengan nabi-nabi lain. Perikop yang kita baca itu kan sebuah mazmur pengharapan. Sajak penyembahan yang indah. Dia mengeluh. Dia menyampaikan inspirasi. Tapi dia tidak sampai pada satu sikap, dia tidak lagi mau mempercayai Tuhan. Tidak. Habakuk menutup tulisannya dengan mengungkapkan sebuah bentuk iman yang teguh akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Dia bilang begini, meskipun pohon ara tidak berbuah dan pohon anggur tidak menghasilkan. Dan seterusnya, itu ada dia punya nyanyian. Kita tidak usah menyanyi, nanti lama. Bapak Mama pulang, Bapak Mama lihat, dengung-dengung memang sampai di rumah, panggil Papa dan Mama. Panggil Bapak yang tidak gereja, atau panggil anak-anak, duduk kok menyanyi ini mazmur pengharapan. Habakuk dia menutup dengan dia memupuk. Dia kembali pupuk dia punya pengharapan kepada Tuhan. Kalau orang yang sugalo itu hanya dua saja Bapak Mama. Satu dia bilang stop, tuh ini hidup. Tapi yang kedua dia bilang stop, dia tidak mau berharap, tapi dia tidak memilih yang lain. Yang kedua itu dia bilang sudah saya akhiri saja. Maka jembatan Liliba panggil itu kita menyaut. Itu orang yang galau Bapak Mama. Tapi Habakuk tidak, dia tidak melakukan itu. Mengeluh, tapi pengeluhannya dia tutup dengan sebuah sajak penyembahan dia kepada Tuhan. Sebuah mazmur pengharapan dia kepada Tuhan. Dia mengeluh, tapi dia mengunci pengeluhannya dengan berharap penuh kepada Tuhan. Karena dia percaya bahwa situasi ini akan berakhir. Ada masa di mana Tuhan akan menjawab pergumulan-pergumulan orang Israel. Nah, Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hidup yang dijalani oleh Nabi ini, dia ungkapkan dengan satu kejujuran. Dalam bagian yang terakhir, yaitu yang saya sebut tadi sebagai mazmur pengharapan. Dia bilang begini, ketiadaan hasil ladang, gandum, pohon ara, anggur, ternak, domba, dan segala sesuatu itu belum seberapa bagi Habakuk. Dia bilang semua yang tidak ada itu tidak akan pernah dapat membelenggu keyakinannya kepada pemeliharaan Tuhan. Keyakinannya atas pemeliharaan Allah kepada orang Israel. Bagi Israel itu Bapak Mama, perlindungan Tuhan atas bangsa orang Israel itu selalu berhubungan dengan janji dan kemakmuran. Jadi hasil pohon ara, anggur, domba ternak, semua
itu lambang kemakmuran dan lambang di mana Tuhan Allah menepati Dia punya janji. Hari ini Bapak Mama Majelis Sinode kasih tema kepada kita. Tema yang sangat penting untuk Bapak Mama dan saya perhatikan, yaitu ratapan sebagai media pemulihan. Hal pertama, keluhan-keluhan yang terus akan kita lakukan berkepanjangan bisa jadi akan bermuara pada sebuah bentuk ratapan. Keluhan-keluhan yang dilakukan secara terus-menerus akan menjadikan keluhan itu berubah menjadi sebuah ratapan. Orang meratap itu Bapak Mama. Karena itu kenapa orang kalau berduka itu kita meratap. Saya punya pengalaman itu di Ampoang. Waktu saya melayani di Neklio. Itu Bapak Mama dia punya kebiasaannya. Ini sekarang sudah mulai berkurang, tapi itu yang saya petik. Kalau ada seorang anak laki-laki dalam keluarga mati, entah itu mati karena sakit, entah itu karena dia kecelakaan, entah karena tiba-tiba. Tapi kalau anak laki-laki yang mati itu sedikit agak rumit. Karena itu nanti dia pun tahu tidak akan masuk sampai di dalam. Tapi tahu itu berdiri kira-kira sekitar 200 meter dan dia mengadakan ratapan di sana. Itu Bapak Mama saya tidak perlu kasih contoh ya. Dan nanti orang bilang kok ada duka besar di gereja. Meratap dia. Dia pun tahu meratap di sana. Dan dia tidak akan pernah masuk kalau tidak ada yang menjemput dia. Meratap, itu sebuah bentuk ratapan duka cita. Lalu kemudian keluarga yang di dalam sudah nggak definito, kalau meratap 200 meter, tapi jemput bukan dengan kosong. Dan uang perak, Pak, taruh di tanpa siri satu buat dijemput waktu datang, Mas. Sudah semakin berkurang kebiasaan. Bahkan kita di sini, Bapak Mama di NTT, kalau ada kematian itu kita meratap. Anak-anak dong meratap kesedihan. Sekalipun dulu Bapak dong ada sakit mau mati, mereka tidak pernah datang lihat. Saat kalau kubur anggota jemaat Bapak Mama yang depu anak itu tidak pernah ada tingkah laku yang baik kepada orang tua. Tidak pernah urus papa mama, membiarkan mentelantarkan depu orang tua. Lalu tiba-tiba orang tua itu mati. Lalu ini anak datang bilang, menangis. Itu saya rasa-rasa mau bikin kemana kok ini dia. Nah dulu orang tua hidup lalu bikin apa-apa. Dulu orang tua ada pakai O2 di rumah sakit umum sana, lu tidak buat apa-apa. Sampai ketika orang tua tidak bisa buat apa lagi, lu mulai tunjukkan lu ratapan. Karena orang bilang, mama itu jangan percaya, itu air mata omong kosong. Kadang-kadang ada seperti itu. Kita meratap sebagai sebuah bentuk bahwa ada sesuatu yang kita rindukan itu. Habakuk meratap karena dia merindukan sebuah pemulihan yang sangat. Dia memupuk harapan, tapi dia memulai dari diri sendiri. Dia tidak paksa orang Israel, mari kita bermazmur dalam sebuah pengharapan kepada Tuhan. Tapi dia mulai ajak dia pun diri. Dan ini contoh besar untuk kita. Budaya mulai dari diri sendiri. Perubahan itu Bapak Mama baik. Kita kadang-kadang itu mau orang berubah. Tapi kita tidak mau berubah. Mama dong protes, Papa tidak berubah Terus Papa bilang, nah beta berubah na lu. Tiap hari khotbah sepanjang masa. Semua yang beta buat salah habisin. Jadi sesuatu budaya mulai dari diri sendiri. Untuk memperbaiki sebuah kondisi yang rusak itu harus menjadi sebuah budaya. Budaya itu kan Bapak Mama bukan hanya soal adat. Tetapi pola pikir kita ini. Pola hidup kita ini. Bahkan gaya hidup kita itu bisa menjadi suatu budaya. Budaya itu suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang yang kemudian diturunkan ke generasi-generasi. Kalau kita pun budaya dalam rumah, ini budaya yang omong orang tua, omong anak lapis 3 kali. Ini percaya. Ini anak nikah, dia kawin, dia melahirkan anak-anak model begitu. Kalau anak-anak yang tidak tahu diurus itu Bapak, mereka akan melahirkan keturunan-keturunan yang kalau orang tua omong itu tidak dengar itu. Ini pergumulan orang tua zaman sekarang. Kadang-kadang orang tua kalau dia pusing asuh anak dia pilih tim doa.
Weh mama berdoa dulu. Kita ini kan orang NTT senang itu berdoa tuh harus dapat penglihatan. Kalau tidak dapat penglihatan tuh kita tidak mau pergi. Jadi mesti berdoa, mesti ada firman yang keluar, mesti ada bilang, ada siapa-siapa yang di situ Kalau anak sakit nah kita berdoa, siapa? Mama dapat lihat siapa yang di dalam itu, mama pun penampakan. Kadang-kadang kita begitu, amin kok tidak. Kita doa cek, bukan minta Tuhan kasih kekuatan, tapi kita cek siapa yang bikin ini anak. Nah ini anak, ini orang terdekat siapa? Orang terdekat dari kita tuh anak siapa? Nah papa deh mama toh. Nah karena itu jangan bilang dia salah lahir, mulut duluan. Tapi periksa itu orang tua itu. Dan yang kedua juga kadang-kadang pengaruh lingkungan. Lingkungan kalau rusak kita nih atur kita pun anak, tapi kalau lingkungan rusak bab mama kita pun anak juga rusak. Karena itu selektif. Selektif dalam menempatkan pergaulan. Selektif dalam menempatkan bagaimana dan siapa kita hendak bangun relasi. Amsal 15 ayat 3 dia bilang begini. Kalau engkau membangun relasi dengan orang yang salah, maka kehancuran akan engkau tuai. Amin. Kalau engkau membangun relasi dengan orang yang baik dan benar, maka jalan-jalanmu akan baik. Itu kata firman Tuhan Amsal 13. Yang berikut Bapak Mama saudara. Pesan dari kitab ini adalah bukan hanya budaya mulai dari diri sendiri, tapi budaya berpikir positif. Kalau kita swab, kita positif, kita sugalau kok tidak. Di mana kok? Beta ingat tahun lalu itu kami satu keluarga. Itu kami angkatan pertama kena COVID di Taibin. Jemaat datang antar sayur, mereka bilang, "Mama kuat Saya kuat, saya baik-baik." Mereka datang antar sayur tapi taruh di teras rumah. WA mama, kami ada antar daun ubi, beta belas. Aduh terima kasih, baik kok mama jangan antar daun ubi langsung tumis, baik. Lalu yang berikutnya, mama ini sudah ada roti. Saya buka pintu kamar sudah ada roti, hangat-hangat lagi. Jadi saya mau ucap terima kasih yang dulu ingat beta itu. Begitu Bapak Mama. Yang saya mau tekankan Bapak Mama, budaya berpikir positif. Terkadang persoalan-persoalan dalam rumah tangga suami tidak baik hubungannya dengan istri bermula dari pikiran-pikiran negatif sang istri. Kadang-kadang saya selalu bilang, "Mama dong berhenti nonton sinetron sudah." Kadang-kadang itu sinetron itu Bapak Mama memberikan pikiran-pikiran sehingga kalau papa tuh pulang sampai jam 9 malam, mama tuh bilang, "Papi datang, pintu masuk keluar, keliling ini rumah." Anak-anak bilang, "Mama kenapa?" "Sonde, kok kenapa mama putar-putar ini rumah tuh 3 kali?" Pikiran negatif itu. Budaya berpikir positif harus kita mulai dari diri kita sendiri, amin. Persoalan-persoalan dengan relasi kita dengan tetangga itu bermula dari pikiran-pikiran yang negatif itu. Karena itu berpikir negatif, berpikir positif harus dijadikan sebagai sebuah budaya. Amin. Budaya itu Bapak Mama kita turunkan kepada anak-anak kita. Sehingga tidak ada rasa curiga dalam diri kita. Tidak ada rasa prasangka dalam diri kita. Saya pernah kasih contoh. Kalau ada orang yang biasa tegur, "Mama!" Depan, nge. Lalu tiba-tiba dia lewat depan rumah pakai motor metik. Dia hanya begini, jangan prasangka, aduh itu satu kenapa? Dia makan teh salah kok. Belum tentu Bapak Mama. Bisa jadi itu dia baru bawa motor yang kedua kali. Orang gugup toh. Karena itu jangan terlalu berprasangka negatif dari orang lain. Begitu. Supaya apa? Budaya berpikir positif kita bangun dari diri kita. Kita mulai dari dalam diri kita. Sehingga semua yang kita lakukan itu punya auranya. Aura apa? Positif. Bapak Mama hidup dalam aura negatif itu tidak enak lah. Kita hanya curiga dari orang. Pada orang ada tenang-tenang di sana. Dia ada itu kok kalau dia suami rapat-rapat di situ. Bapak Mama yang setengah mati di rumah. Kan itu lucu toh? Lucu kok tidak Bapak Mama? Di tetangga mereka ada makan riang gembira sekalipun dia ikan telunjuk. Tapi potong yang setengah mati di rumah sana. Potong yang nafas. Sampai mana? Aduh.
Oh, saya kalau dapat jemaat 15 model begini, beta bilang, sinode mutasi beta sudah. Saya pusing begini. Berpikir itu harus positif, Bapak Mama. Sehingga apa? Orang yang berpikir positif akan lebih energik. Amin. Tapi orang yang curiga-curiga itu dia kayak mati angin itu. Orang yang berpikir positif dia akan semangat sekali. Kau omong saya, omonganmu tidak akan pernah memasung semangat saya. Itu kira-kira begitu saya mau kasih contoh. Orang yang berpikir positif dia bilang, lu omong nah habis. Capek toh, berhenti kok, makan tambah nasi lagi. Habis omong tambah lagi. Begitu kira-kira. Orang yang berpikir positif, dia akan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada. Tapi dia tidak mencari kambing hitam itu. Orang yang berpikir positif tidak negatif akan selalu mencari kambing-kambing hitam yang baru. Lalu mempersalahkan setiap kegagalan yang ditempuh. Amin. Mulai pikir positif. Jangan negatif-negatif. Kita bertobat sudah. Bertobat, berpikirlah positif. Seperti Habakuk. Dia berpikir positif terhadap Tuhan. Saya waktu siapkan ini, bacaan saya bilang begini dalam hati. Habakuk ini kalau berpikir negatif terhadap Tuhan, dia tidak akan sampai menutup keluhannya dengan sebuah mazmur pengharapan. Tapi dia berpikir positif terhadap Tuhan. Bahwa segala sesuatu yang dialami oleh Israel itu akan sampai pada akhir. Dan dia belajar menata dia punya hati. Orang bilang kelola hati. Kalau Bapak Mama hanya bisa kelola sayur dan daging, tapi tidak bisa kelola itu hati, itu rumit. Itu pekerjaan besar itu. Dan itu kelola hatimu. Supaya kau belajar berpikir positif terhadap semua orang yang kamu jumpai dengan hidup dan pekerjaan. Amin. Berpikir positif akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Orang yang gelisah tidak bisa tidur itu karena lebih banyak berpikir negatif. Tidur biar suami sudah sebelah. So tidak ada pagar pembatas dengan bantal. Tapi tuannya begini. Aduh, Bapak bilang, ini kenapa disemakan salah apa ini? Kenapa? Pikirannya negatif. Saya baca buku psikologi. Orang yang selalu berpikiran negatif itu orang yang tidak akan merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Orang yang gelisah. Bahkan orang yang berpikir negatif itu adalah orang yang tidak akan pernah menerima sesuatu yang baik kalau terjadi pada diri orang lain. Saya pikir, aduh ini rusak sudah ini dunia kalau model begini tambah banyak. Berpikir positif. Seorang filsuf Prancis, Descartes bilang begini. Aku berpikir maka aku ada. Jadi dia bilang berpikir. Kita ini kan berpikir terus. Kadang-kadang kita tidur juga kita berpikir. Berpikir maka aku ada. Kalau kita sandingkan berpikir dan positif, ini sebenarnya dua kata yang berbeda. Kita berpikir. Descartes saya bilang begini. Kau akan disebut sebagai yang ada kalau engkau berpikir. Tetapi kemudian dia mulai dengan sebuah konsep berpikir. Berpikir dengan semua yang baik. Yang saya bahasakan itu adalah berpikir positif. Dia bilang, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi, kalau Bapak Mama dong pikiran tidak ada kosong, itu Bapak Mama sebenarnya sumati. Kira-kira begitu ini filsuf bilang. Kalau kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah mengarahkan kita hidup, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita hidup secara fisik. Tapi ini filsuf bilang, kau sebenarnya itu sumati, Pak. Nah, Bapak Mama saudara-saudara. Yang ketiga, kalau Habakuk memulai, dia berpikir positif, dia mulai dari dirinya sendiri, dan budaya mulai dari diri sendiri itu dia lakukan. Dia ingin mengatakan satu hal yang menjadi sungguh sebuah pesan penting bagi kita. Belajar berpikir positif akan juga memberikan pengaruh positif kepada lingkungan di mana Bapak Mama dan saya ada. Karena modal itu Habakuk, berpikir positif. Karena itu dia pikiran yang positif itu mempengaruhi orang Israel. Jadi orang Israel itu menaruh pengharapannya kepada Tuhan benar. Jadi pikiran satu orang luar biasa. Mempengaruhi banyak pikiran orang Israel.
Sama seperti kalau kita berpikir, Bapak Mama, bahwa pikiran kita yang positif ini akan juga mempengaruhi lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka persekutuan kita menjadi persekutuan yang sehat. Kami pendeta, kalau mau ditempatkan di satu jemaat, yang pertama dulu sekali itu, kita cari tahu itu dia ada sinyal kok tidak. Ada listrik kok tidak, itu dulu. Tapi sekarang ini kan Indonesia Sumerdeka. Sekarang Bapak Mama, yang sering kali kami pendeta itu cari tahu, bahkan juga jemaat-jemaat cari tahu adalah, kalau sebab saya ditempatkan di satu jemaat, maka saya akan bisa tahu itu jemaat itu dia budaya apa. Bukan budaya dari adat istiadat, tidak. Tapi budaya dalam soal pola pikir, pola hidup. Itu jemaat itu punya karakter kemana ya? Lalu ketika saya ada di Amarasi, saya di penempatan pertama, maka saya cari tahu, oh orang Amarasi, oh orang Amarasi karakternya begini. Oh orang Rote karakternya begini. Maka kami belajar harus siap untuk berjumpa dengan karakter-karakter itu. Seperti juga jemaat. Jemaat ini kan kalau mau terima pendeta mutasi itu 6 bulan sebelumnya sudah ada nama-nama. Bahkan 3 bulan itu sudah paling cepat ada nama-nama. Kita bisa cari tahu. Kalau kotong sudah kawan di Facebook kita mulai cari tahu. Oh ini mam tua dia kemana? Ini bab tua dia kemana? Jadi penting sekali budaya itu Bapak Mama. Budaya itu mempengaruhi. Dan budaya itu bermula dari pola pikir kita. Kalau kita sehat, keluarga kita sehat. Amin. Ini bukan sehat dari soal fisik ini Bapak Mama. Kalau keluarga kita sehat, maka lingkungan kita sehat. Dan kalau lingkungan kita sehat, maka jemaat, gereja juga sehat. Berpikirlah positif, belajarlah dari Habakuk. Tapi mulailah dari dalam dirimu. Jangan tuntut orang lain memulainya. Tapi engkau harus memulai berani dari dalam dirimu. Supaya engkau tunjukkan, saya bisa jadi contoh di mana perubahan-perubahan yang baik dalam membangun harapan dengan Tuhan. Untuk semua perjalanan kehidupan yang tidak mengenakan, kita percaya Tuhan akan memulihkan. Seperti ratapan yang bisa jadi Tuhan taruh sebagai salah satu sarana untuk kita dipulihkan oleh Tuhan.